Hai, minasan konnichiwa. Hai, konnichiwa. Hari ini tanggal 20 ya? Hai. Ya betul, 20 Oktober 2025. Nah, ini yang kalian terima kan baru draft kemarin. Nah, ini kalian namanya sudah ada. Ya. Dimas Prayoga. Nah, lihat nih nama kalian. Oh, kembali ya. Kamu sim-sim mulu dari kemarin ya? Dimas Prayoga, betul ya? Hai. Namanya ya? Hermanto. Hai. Gak ada yang salah namanya kan? Sesuai KTP semua, paspor ya. Nah, ini paspor juga kalian udah jadi juga nih. Hermanto. Ya, cuma nanti perlu di scan dulu supaya kita itu ada file. Itu Hermanto. Buronan itu. Dimas Prayoga. Ganteng juga ya. Oke ya. Nah itu udah simpan aja semua sini, udah aman ya. Sini saya mau menjelaskan, ini dua-duanya isinya sama. Nanti tanda tangan di sini juga ya. Ini tanda tangan kontraknya semua ya. Tuh. Bulan 10 ini turun tanggal 7 Tanggal 7 mungkin. kemarin turun. Tanggal 7 bulan 10 kemarin turun 2005. Bacain dari sini ya. Nah, turunnya kemarin nih. Ya, baru saya ada waktu kita kemarin kan kalian baru dapat draftnya tanggal 7 juga itu kan. Nah, ini sudah ada nama. Oke. Saya jelaskan satu aja kan ini semua sama. Mesti tanda tangan bersama di sini. Karena untuk apalagi dimaskan yang punya tanda tangan ini penting nih. Karena ini nanti yang buat jadi bahan. Ini tanda tangan kayak tadi yang dimintakan. Baik. Gitu. Sama. Nah, ini tanggal ya Hermanto. Tanggal 12 bulan 2 2026 sudah harus ada di Jepang. Bulan 2. Sekarang bulan 10. nah, anggaplah kalian masuk pemantapan 11, 12, 1, 3 bulan. Ya kan 3 bulan pemantapan. Setelah pemantapan kalian berangkat ini kalau bulan 2 hitungannya sudah di perusahaan. Berarti bulan 1 kan sudah di sana. Di Senta. Ya kan? Nah, itu. Nah, sini kontraknya sampai 2029. 26, 27, 28, 29, 3 tahun. Tapi ingat, nanti tahun 2027 setiap tahun perpanjangan umum itu di sana. Karena sudah masuk Ikusei Suro itu yang baru ya, program baru. Ada tidaknya pembaruan kontrak. Kontrak tidak akan diperbarui, berarti ini sudah fix. Ya, sudah fix kontraknya. Kemudian ada tidaknya perpanjangan, ada, ya kan, berarti bisa perpanjang. Becosin tidak ada, berarti tidak ada, ya kan. Itu. Ini kalau ada pembaruan. Kemudian tempat kerja pembangunan teknis, ya kan, dan si pengawas, pendaftaran, deskripsi pekerjaan. Jam kerja dan lain-lain. Berarti kalian di sini jam kerja mulai jam 8. Ya, mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Itu satu hari 7 jam. Itu kan 1 jam kan istirahat. Oke. Lama jam kerja tetap bisa hari 7 jam, 00 menit. Nah, ini bahasa Jepangnya, ini bahasa Indonesianya. Bila sistem berikut berlaku para tenaga kerja, sistem perubahan jam kerja, satuan sistem perubahan jam kerja. Nah, ini ada ya 1 tahun, prosesnya 1 tahun. Ini 1 tahun, tapi nanti bisa berubah kalau tahun kedua, tahun ketiga nanti kontrak selanjutnya kan. Nah,
ini sebagai pergantian susunan kerja tidak ada adanya di sini sistem perubahan. Kemudian ini lama waktu istirahat 120 menit. Ya, ini 120 menit per hari. Jam 1 sampai jam 12 sampai jam 1 sudah 60. Ya kan? Nanti kan ada quick itu. Iya. Nah, ini masuk sini quick semua ini ya kan. 120 menit. Di sini itu rata-rata 15 menit itu sekali quick. Ya kan? Nah, paling kalian 2 kali quick sudah 30. Nah, kalau dia kasih quick 20 menit ya udah 40. Tapi ini rata-rata 120 menit istirahat, dalam waktu istirahat. Lama jam kerja ditetapkan dalam 1 bulan 161 jam 35 menit. Lama jam kerja yang ditetapkan dalam 1 bulan 161 jam 30 menit. Oke. Lama jam kerja ditetapkan dalam 1 tahun 1939. Ini di luar lembur. Ya. Kan mereka sudah hitung tuh tanggal merah, udah gitu sama dia. Jumlah hari kerja per tahun ditetapkan, ya kan? Tahun ke-1 berapa hari, tahun kedua 277 hari, tahun ketiga 270 hari, 77 hari. Tidak ada atau tidaknya kerja lembur, di sini contohnya ada. Berarti kalian ada lembur. Ya. Informasi pada pasar hari libur. Hari libur di Jepang yang lain istirahat, liburan akhir tahun, awal tahun jumlahnya per tahun itu ada 88 hari. Kalian hari libur setahun. Karena ada minggu, ya dihitung libur juga itu minggu, ya kan? Libur-libur panjang gitu, itu totalnya 88 hari. Kalau kalian masuk berarti lembur. Ya kalau sudah masuk dia masuk aja, dapat duit. Jalan-jalan dapat habis duit. Cuti kerja, cuti tahunan dengan upah setelah 6 bulan itu 10 hari. Bila telah bekerja terus-menerus selama 6 bulan 10 hari, berarti ini biasa kalian pakai ini setelah 3 tahun. Kalau ada mau tambahan 2 tahun biasa pada pulang tuh ya pakai ini cutinya nih. Diambil 20 hari kan dia wajar kan sudah lebih dari 6 bulan. Bisa langsung satunya izin apa tidak. Cuti tahunan dengan upah dalam masa kerja terus menerus 6 bulan. Tidak ada cuti tahunan ya dalam masa kerja terus menerus sebelum mencapai 6 bulan. Kalau sudah mencapai tadi kan bisa, ini belum. Cuti lain dengan upah tanpa upah. Artinya kalau cuti kalian tidak dapat gaji. Tapi biasa kalau satunya baik kasih uang tiket juga dikasih mau maksudnya. Nah, gaji upah bulanan kalian nih kotor nih. 170.471 ini sekitar 18 atau 19 juta ini lah tergantung kurs. Kotor tapi ya bla 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 07. Nah ini tambahan upah untuk pekerjaan di luar jam kerja yang ditetapkan hari libur dan larut malam. Nah ini kalau kalian kerja di luar jam kerja larut malam bisa ada 25%. Ya, melebihi ketentuan undang-undang. Ini kurang dari 60 jam atau 1 bulan 5%, 50%, 60 jam. Ini kalian pelajari sendiri, ya kan 60 jam, 50%, ini ada semua nih. Hari libur dapat juga tunjangan larut malam dapat. Nah ini tanggal tutup buku, kalian harus ingat ini. Tanggal tutup buku kalian itu tiap bulan tanggal 25. Nah contoh, kalian dari Senta nanti masuk Kaisa, pas sampai di Kaisa itu tanggal 15 umpama masuk Kaisa. Berarti gaji kalian yang terterima itu udah kehitung tuh dari tanggal 15 sampai 25. Ini 25 biasa terimanya akhir bulan dia nih biasa nih. Ya. Jadi kalau masuk Kaisa tanggal 15 berarti berapa hari tuh? 10 hari kerja berarti kalian ya kan? Berarti gaji kalian nggak full.
kalian dapat Pertama. ya 10 hari itu. 25 ke atas itu, tanggal 25 ke atas nggak dihitung, itu digantungan, diterima di bulan selanjutnya. Karena dia ini tutup buku tanggal 25. Ngerti nggak? Ya, kamu masuk tanggal 10, gajian tanggal 30. Kalian itu yang digaji itu nggak dapat full, kalian hanya gajinya itu didapat mulai masuk tanggal 10 sampai tanggal 25. Oh, iya. Ya hari pertama itu, bulan pertama aja nih. Pertama. Nah tanggal 25 ke atas itu digantung, dia terima di bulan selanjutnya. Karena dia tutup buku udah di sini tanggal 25. Ya, udah ngerti ya. Nah nanti dari senta kalian itu ada hitung-hitungan, dapat uang satu lagi nanti dari senta. Hitungannya ya. Nanti dihitung tuh, kita nggak tahu nilainya berapa, nanti dihitung lebihnya dikasih kalian, itu modal awal pertama di senta. Karena kalian gajinya nggak full terima. Oke. Apalagi yang pakai talangan, nah itu udah bingung dah tuh ya. Tapi kalau on time berangkatnya nggak masalah. Takut kayak si Yasin atau karena biasa sering dimundur-mundur. Nah kalau dimundur itu takutnya nanti angsuran bulan pertama kalian belum gajian full. Kalian ngomong ke orang tua, tolong bayar dulu, nanti ganti uang orang tuanya. Karena kan 2 bulan aja kosong, Iya. ya kan? 2 bulan kosong. 2 bulan kosong. Nah takutnya kayak diundur setengah bulan aja, nah, udah mepet-mepet kan lari-larinya tuh. Nah gitu ya kalau pakai talangan. Nah, nanti tapi jelasin ke orang tua aja. Karena ini yang dikhawatirkan di situ aja sebenarnya di pembayaran pertama, karena setelah kita pencairan, nah sedangkan di pihak pemantapan juga semua itu dia maunya pencairan dulu baru proses. Nah, terpaksa kita cairkan, masih biasa masih mengambang ininya nih tanggal keberangkatannya, terus kita cairkan supaya bisa dapat pasti tanggalnya. Karena kan mau beli tiket, beli apa ya kan, nah, gitu makanya kadang kejar-kejaran nanti di situ. Tapi ini aja orang tua, pahit-pahitnya kalau terjadi bulan pertama tolong bayarin, nanti gantiin uangnya. Kan itu aja pasti. Takutnya selisih seminggu, selisih 2 minggu, kan berasa itu kan seminggu juga. Iya. Gitu ya. Cari Anto, udah tenang-tenang di Anto. Hilang juga. Juga ya. Ya, oke. Ini saya tanggal ada pembayaran tunai kah atau transfernya transfer ke rekening bank. Berarti nanti kalian sampai sana pasti ke rekening. Tiap bulan nanti. Kenaikan upah kerja tidak ada, bonus tidak ada, uang pesangon tidak ada, tunjangan kerja pada hari libur 60% ada. Kayak bisa libur musim panas kayak gitu. Ya, libur musim panas atau hari Minggu kalian masuk, tunjangannya ada 60%. Makanya kalian harus ngomong ke sana nanti. Jadi kalau kalian Minggu itu kan Minggu tuh, kalau Sabtu oke lah ya. Minggu juga disuruh masuk. Nah ini harusnya kalian ngomongin ada persentase 60%. Ya kan, hari itu hari Minggu. Karena Sabtu itu ada perusahaan masuk, ada tidak. Jadi masih bisa ini kita. Tapi kalau dia masuk Sabtu, kan dia kejar jam kerja tadi. Ada jamnya kan, selama setahun itu. Nah Minggu, nah, atau libur besar masuknya di tanggal merah masuk. Nah ini. Oke, selanjutnya prosedur pengunduran diri, udah nggak usah dibahas, ngapain mundur. Alasan pengurusan hubungan kerja, udah ngapain PHK itu nggak usah dibahas lah itu ya, nggak ada dalam pikiran kalian itu kan. Keanggotaan asuransi sosial, nih ada semua ya, asuransi tenaga kerja ada. Kalian tuh asuransinya macam-macam, ada asuransi pensiun, kesejahteraan, asuransi ketenaga kerjaan, asuransi kecelakaan kerja juga ada, ya. Itu semua nanti dicantumkan dalam ini. Nah ini sudah alamat kalian ini sebenarnya nih, bisa dicatat kalau buat orang tua nanti emergency, ya kan, nama perusahaannya, bentuk tempat tinggal itu asrama, ini asrama, oke, ini alamatnya, isi Kawasiti, nomor teleponnya lengkap, mau kirim surat atau apa, udah bisa ini alamat ini, nggak apa-apa kasih orang tua dari. Ya kan, kalau ada apa-apa nanti kalian, orang tua kalian ke Jepang nyari kalian kan, ini ada alamatnya, ya siapa yang tahu ya kan.
Nah, skala luasnya masuk itu dia nih, kapasitas 2 orang 56 meter persegi, kapasitas 2 orang. Luas kamar untuk 1 orang, berarti kalau orang dapat kamarnya nih 9 meter persegi. 3 kali 3 lebih lah, karena ada koma-koma ini kan. Iya. Mungkin 3,5 kali 3 mungkin. Buat 1 orang, berarti biasa itu apa tuh 2 kamar atau 3 kamar, seorang dapat Tapi 1 kamarnya satu-satu gitu. ya. Kalau dari keterangan sini ya, nanti kalian ngomong lagi. Nominal ditanggung biaya teknik sini 10.000 yen. 10.000 yen. Ya, perbaikan 500 yen. Biasa di sini tercantum. Nah, biasa tercantum di sini gaji. Upah. Ini tadi total. Ya kan? Terus ini 170.000 kali 12 bulan dibagi 103 jam, dapatnya kalian per jamnya 1.055. Jadi kalian kalau lembur per jam hitung nih 1.055 Kalau kita lembur. ya, Jangan per jam gitu. per jam misalnya kalau lembur. Ini termasuk juga kalian kerja per jam dihitung, Iya. cuman diambil bulanan. Lembur juga begitu, per jam tapi ambil akhir bulan, nanti gajian digabung. Kalian harus catat, saya bulan ini 20 jam lembur, 1 hari 2 jam pama. Kali 10 hari kan udah 20. Iya. Ya kan? Berarti sudah 2 juta lebih. 20.000 yen. Lebih kalau 1.055 kali 20 jam kerja udah lebih dari 20.000. Ada komanya ini kan? Sebenarnya bisa buat uang makan doang, udah cukup dari lembur. Ya kan? Ya cukup. Kalian nanti bagaimana bisa dapat lembur gitu aja. Nih. Jadi potongan saat pembayaran upah berdasarkan perjanjian kerja. Nah ini, kalian bayar pajak per bulan 2.860 yen. Ini pajak dari gaji pokok tadi dipotongkan Itu sampai berapa bulan? sampai pulang ya. Sampai Setiap bulan ini namanya pajak penghasilan kan. Ada premi asuransi sosial, premi asuransi tenaga kerja yang saya sebut tadi itu kan. Kalian bayar ini setiap bulan 25.061 yen setiap bulan. Ini asuransi sosial sama asuransi tenaga kerja. Uang makan tempat tinggal, ini berarti kalian ada uang makan nih tempat tinggal. Karena nanti ngomong ke saja nih, berarti jam makan siang biasa mungkin dikasih makan bento biasa kan. Kan tanya lagi apa dikasih uang, kita nggak tahu nih uang makan berapa. Nanti ngomong ke sana kalau nyampe ya kan. Karena sini ada tulisnya nih uang makan tempat tinggal 10.000 yen kalian bayar. Biasa sih makan siang nih. Kemudian tambahan kolom pembelian biaya utilitas 10.000 yen. Biaya perbaikan 500 yen. Oke, nah potongan semua total 42.000 yen. Total yang kalian terima bersih 122.50, sekitar 13 juta per bulan. Ya, jumlah pembayaran setelah pemotongan total ini nih 48.000 ya. Nah, setelah dipotong tadi yang 170, potong ini nilai bersihnya 122.50.000. Anggaplah kalau kurs sekarang ini sekitar 13 juta kalian terima setiap bulan. Ya, kalau dia naik, kalau turun lagi kalau kita rupiahkan ya kan. Nah, kemudian nih uang pajak. Pajak ini pajak 2.860.000 yang per bulan. Ini kalian bayar. Ini kalau pulang ini bisa diklaim. Bisa diambil lagi. Apa yang kalian nabung? Mungkin ada potongannya administrasi bla bla, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini nggak bisa diwakili suaranya langsung. Jadi kalian kesana sambil saya cari tahu aja. Ya. Sama nih, asuransi sosial, premi asuransi tenaga kerja ini sekitar 2.600.000 kalian bayarin per bulan. Kalau ini tadi pajak sekitar 13.000 per bulan. Ini kalian uang asuransinya sekitar 2.600.000 per bulan. Ya. Ini bisa diklaim uang asuransi ini kayak tenaga kerjaan di sini di Indonesia. Tapi
tapi kalian nggak dapat full, ada potong-potongannya, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali kan. Dan ini hanya bisa yang klaim kalian, orangnya langsung. Kalau bisa orang lain mah, mending saya nggak usah omongin ini. Nanti saya pergi sana klaim sendiri. Tapi nggak bisa, ini harus orangnya sendiri, nggak bisa diwakili, kecuali pengacara. Harus surat kuasa. Harus kuasa juga kan, nanti itu lagi bayar pengacara berapa, nanti dia potong sama dia lagi. Nanti kalian tahu sendiri lah nanti di depan itu, ya. Oke? Udah paham kurang lebihnya? Ada pertanyaan? Ini dalam 1 minggu kerja berapa hari, ada nggak sih? Kalau sini dia cuma jam, dia tulis. Jam ya, nggak ada hari. Nggak ada hari. Karena ada tanggal merah, ada apa ya kan? Dia cuma tulis jam. Nama jamnya. Iya, jam kerja. Jam 8 sampai jam 5. Itu aja udah pasti tuh, jam 8 sampai jam 5. Lewat dari jam 5 kalian kerja lembur. Ya kan? Nah, dia cuma tulis jam aja. Nah, kan? Iya. Selama 1 bulan 161 jam 35 menit. Selama 1 bulan. Selama 1 tahun 1939. Ini jam normal. Lewat dari itu berarti jam lembur yang tadi ditulis di sini. Iya. Oke. Nah, ini gimana sih Hermanto? Sudah jadi paspornya Hermanto bulan ini ya. Gantung juga Hermanto. Ya. Nih. Nih. Nanti kita tanda tangan ya. Saya serahin semua itu. Cuma nanti perlu di scan dulu nih karena kalian harus upload di dalam taruh juga di sini. Nah, ini isinya sama. Ya, ini paspornya Pimas Prayoga. Nah, ya, tuh si ganteng. Walaupun mengalami liku-liku perjuangan panjang. Waduh, itulah perjuangan. Sampai berapa kali kamu? 6 kali, 7 kali Mensetsu ya? 7 kali Mensetsu. Lolos, Yang ke-7 lolos. Dan lolos untung sama dia, ya kan? Nah, udah nih. Tapi dia nggak tahu dia untung apa rugi nih. Ini untung ya, untung. Harus sama-sama untung dong. Ini kartunya nih, oke? Selesai ya, nanti kita tangan semua. Udah selesai semua. Oke, silakan kembali ke kelas, kita persiapkan tangan kontrak. Tangan-tangannya di mana? Biasa depan.